Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Alif. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, yang mana insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan praktek pengalaman lapangan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang matriks. Di dalamnya sub materi tentang kegunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, silakan diperhatikan, disimak, dan dilihat videonya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matriks dengan sub materi fungsi matriks dalam kehidupan sehari-hari. Oke, hal pertama yang perlu diketahui yaitu apa itu matriks. Matriks merupakan sebuah operasi untuk melakukan penyusunan bilangan secara terstruktur. Ingat, secara terstruktur berdasarkan baris dan kolom. Berikut ini merupakan contoh dari sebuah matriks, yaitu matriks A dengan baris A, B, C, D, E, F, G, H, I, dengan kolom A, D, G, B, E, H, C, F, I. Ini dinamakan kolom, ini dinamakan baris. Berarti ada 3 baris dan juga 3 kolom. Oke. Cara pengoperasian matriks hampir sama seperti pengoperasian angka pada biasanya. Contohnya, di matriks terdapat juga pembagian, perkalian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Letak perbedaannya hanyalah matriks memiliki hukum yang berbeda dengan pengoperasian angka biasanya. Misalkan pada perkalian matriks itu, maka kita harus menggunakan 2 matriks, yaitu dengan rumus baris dikalikan kolom. Adapun juga penjumlahan itu beda juga caranya. Nah, sekarang kita tidak fokus dengan perkalian, penjumlahan, pembagian, ataupun pengurangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 5 buah fungsi matriks dalam kehidupan sehari-hari yang saya dapati. Yang pertama, yaitu matriks digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalnya dalam menemukan solusi masalah dalam materi persamaan linear, transformasi linear, yang berbentuk umum dari fungsi linear, contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Matriks juga seperti variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi dan diaplikasikan. Misalnya dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, serta didekomposisikan. Menggunakan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Yang kedua, dapat memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu permasalahan ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Misalkan, kalau kita mencari variabel pertanian, industri, jasa, dan akhir, dan output total, itu maka kita akan sulit. Jadi ini kita akan hanya rubah A, B, C, D menggunakan matriks. Itu maka memudahkan atau menyederhanakan pekerjaan kita. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan. Misalnya, operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya, sumber minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Itu juga menggunakan matriks loh. Yang keempat, matriks juga dikaitkan dengan penggunaan program linear, analisis input-output baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen kimia, dan bidang-bidang teknologi lainnya. Dan yang terakhir itu adalah di dalam dunia militer. Siapa sih yang nggak tahu militer? Ketika kita terbayang kalimat militer, maka kita terbayang itu tentang tentara, rudal, perang, dan lain-lainnya. Nah, di dalam militer itu digunakan matriks untuk spionase, atau biasa kita sebut dengan mata-mata. Nah, matriks itu digunakan sebagai kriptogram, yaitu tulisan yang berisi kode-kode. Semakin sulit kriptogramnya, maka semakin disukai oleh si pengguna. Pemakaian bilangan pengganti abjad sering dijumpai dalam kriptografi. Salah satu penggunaannya adalah dalam bentuk matriks. Ingat, dalam bentuk matriks.
Mengapa matriks? Karena matriks memiliki operasi perkalian yang melibatkan beberapa elemennya sekaligus sehingga penyidikan kode yang berbentuk kode matriks itu sulit untuk dilakukan. Nah, itulah 5 kegunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.